رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'dah, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha bimtithali awamirih wajtinabi nawahih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan makin jauh telah meninggalkan kita. Begitu pula dengan Idul Fitri yang beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu kita nanti-nantikan, sekarang pun telah meninggalkan kita. Artinya apa Pak Khatib? Artinya secara tidak langsung, entah terasa maupun tidak, kita akan kembali ke aktivitas sebagaimana dulu sebelum Ramadan. Dan saya husnudzon banyak di antara kita, bahkan mungkin hampir semuanya yang sudah dewasa. Di antara kita banyak yang mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai profesi. Dan tidak lupa, yang kita minta dari Allah adalah rizki yang berkah. Bahkan dari doa-doa kita, wa barakatan fir rizqi, doa kita, keberkahan di dalam rizki ya Allah yang kami minta. Bahkan ketika kita makan dan anak kecil pun banyak yang hafal Allahumma
Barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah kami di dalam hal yang kau rizkikan kepada kami, ya Allah. Artinya apa? Rizki yang berkah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berbicara tentang ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak dua hal yang kita bahas. Yang pertama, apa itu berkah, dan yang kedua, apa itu rizki. Berkah, para ulama mendefinisikan berkah dengan ziyadatul khair was sa'adah, tambahnya kebaikan dan tambahnya keberuntungan. Rizki yang berkah adalah di mana seseorang mendapatkan rizki, makin baik dia dan makin beruntung dia. Maksudnya bagaimana Pak Khotib? Makin baik dia kepada Allah dan makin baik dia kepada sesama, dan makin beruntung, makin ngembang, dan terus makin ngembang, makin beruntung. Lantas rizki apa Pak Khotib? Rizki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, entah melalui usaha maupun tanpa usaha. Memang ada Pak Khotib rizki yang tanpa usaha banyak. Kita bisa melihat contoh betapa banyak anak bayi, anak kecil yang mana mereka tidak mencari rizki, bahkan rizki yang mengejar mereka. Ketika anak kecil susah makan, yang susah bukan anak kecilnya, orang tuanya. Maksa orang tuanya makan untuk anaknya, bahkan dikejar anaknya agar anaknya mau makan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan salah. Ketika kita berbicara tentang rizki, bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya rumah, bukan hanya mobil dan yang lain sebagainya. Justru rizki harta adalah rizki yang paling bawah levelnya. Rizki terbagi menjadi beberapa tingkatan, dan tingkatan yang paling bawah adalah rizki harta. Uang banyak, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, semuanya adalah rizki yang paling bawah derajatnya. Dan justru rizki ini yang paling banyak juga konfliknya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita saksikan saat ini saudara putus silaturahim dengan saudaranya yang lain gara-gara rizki harta. Betapa banyak tetangga tidak sapa dengan tetangga yang lain gara-gara rizki harta. Betapa banyak teman putus pertemanan dengan yang lain pun gara-gara rizki harta. Bahkan negara perang dengan negara yang lain gara-gara rizki harta. Rebutan tapal batas, rebutan tambang dan yang lain sebagainya. Bukan hanya masalah itu, bahkan rizki harta ini pun terkadang mengorbankan akidah, mengorbankan agama dan yang lain sebagainya. Ramadan kemarin betapa banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang katanya mereka beragama Islam, akan tetapi mereka tidak puasa. Alasannya apa? Sedang mencari harta Pak Ustadz, sedang mencari rizki Pak Ustadz. Yang dicari rizki harta, meninggalkan puasa dia. Bahkan terkadang meninggalkan sholat 5 waktu pun gara-gara mencari rizki harta. Padahal rizki ini adalah rizki yang paling bawah levelnya. Memang ada Pak Khotib, Pak Ustadz, di atas rizki harta levelnya ada. Apa itu Pak Khotib, Pak Ustadz? Yaitu rizki keluarga. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang baik, yang solihah. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang nurut, yang solihin, solihat. Itu adalah di atas rizki harta. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya pusing. Kenapa? Istrinya tidak pernah pulang, anaknya narkoba, tawuran dan yang lain sebagainya. Dan mungkin di antara kita banyak yang usia kita lebih dari 50 tahun, 60 tahun, kita bisa membayangkan, bisa mengingat-ingat kembali bagaimana dulu ketika kita masih bersama dengan orang tua kita zaman dahulu, yang mana rumahnya biasa-biasa saja. Jangankan mobil motor pun tidak punya. Tetapi kita bersama orang tua kita zaman dahulu, hidupnya terasa nyaman, tentram, nikmat, damai, dan yang lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu Pak Khotib, Pak Ustadz? Karena orang tua kita walaupun mereka kurang dalam rizki harta, akan tetapi mereka punya rizki di atas harta, yaitu rizki keluarga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan korbankan rizki di atas harta ini hanya untuk rizki yang di bawahnya, yaitu rizki harta. Lantas ada lagi kah Pak Khotib rizki di atas keluarga? Ada. Apa itu Pak Khotib? Yaitu rizki kesehatan. Sehat jasmani.
sehat ruhani. Allah kasih kita kesehatan otak. Allah kasih kita sehat hati dan yang lain sebagainya. Itu adalah rizki di atas harta, rizki di atas keluarga. Betapa banyak orang yang rumahnya megah, tinggalnya justru di rumah sakit. Betapa banyak orang yang di rumah kasurnya empuk besar, tinggalnya di atas kasur ICU 1x2 meter. Betapa banyak saat ini kita saksikan orang-orang yang mobilnya mewah, justru dia naiknya kursi roda, tidak menikmati harta. Bahkan ada 1-2 di antara orang-orang yang hartanya melimpah, bisa dia memilih makanan apa saja, tetapi makanannya dibatasi oleh dokter. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan yang lain sebagainya. Mana nikmat harta kalau sudah seperti itu? Hilang nikmat harta. Kenapa bisa hilang Pak Khotib? Karena sedang dicabut nikmat di atas harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan. Dan ini yang sering disinggung oleh agama. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyinggung ni'matani, 2 kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tertipu, yang terlewat untuk bersyukur atas kedua nikmat ini. Yang pertama as-sihah, kata Nabi, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, kesempatan. Sehat. Ketika kita bangun tidur tadi pagi, sebelum subuh, bisa melihat kembali dunia yang indah ini, bisa melangkahkan kedua kaki, bisa melambaikan kedua tangan ke kamar mandi, bahkan hingga saat ini ke masjid yang mulia ini. Itu semua karena Allah kasih kita kesehatan. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersyukur atas kesehatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kalau dicabut kesehatan kita, subhanallah, na'udzubillah, bagaimana sengsaranya kita? Hilang semua nikmat-nikmat yang lain. Kenapa? Karena nikmat atau rizki yang di atas harta, rizki yang di atas keluarga sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas mimbar ini khatib sekali lagi mengingatkan kepada kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Seandainya, ini kita ngomong seandainya, di antara kita ada yang sedang kurang dalam rizki harta, tidak udah khawatir, tidak usah khawatir. Allah masih kasih kita rizki keluarga, masih kasih kita rizki kesehatan, dan yang lain sebagainya. Rizki harta, rizki keluarga, rizki kesehatan. Lantas adakah Pak Khotib di atas itu semuanya? Ada rizki di atas itu semuanya. Nilainya lebih tinggi lagi dari harta, dari keluarga dan kesehatan. Apa itu Pak Khotib? Yaitu rizki iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita orang Islam, Allah jadikan kita orang yang beriman. Itu di atas segala-gala. Betapa tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau harta, kalau keluarga, kalau kesehatan, sehat yang sempurnalah dianggapnya kita. Rizki yang melimpah, harta yang banyak, uang banyak, mobil mewah, rumah megah, keluarga yang bagus. Ternyata tidak hanya Allah kasihkan kepada orang yang beriman saja. Terkadang orang kafir pun Allah kasih juga. Bahkan terkadang Allah kasih orang kafir lebih banyak daripada kita yang beriman. Sedangkan iman Islam hanya Allah kasihkan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua Allah kasih. Dan itu termasuk kita yang Allah kasih. Kalau harta, kalau keluarga, kalau kesehatan hanya dapat dinikmati paling tidak ketika di dunia, di akhirat belum tentu. Akan tetapi iman Islam dapat kita nikmati di dunia hingga di akhirat nanti. Kita akan diselamatkan, dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kembali kita. Dijadikan kita orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita orang yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita orang yang mau membaca Al-Quran, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita orang yang gelisah ketika kita belum menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah rizki di atas harta, di atas keluarga, dan di atas kesehatan. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Selama ini mungkin kita lupa bahwa kita punya rizki di atas mereka.
Kita punya rezeki yang lebih berharga di atas mereka yang kita anggap mereka kaya raya dan yang lain sebagainya. Maka sekali lagi di atas mimbar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan kepada kita, mari kita ingatkan pula orang-orang terdekat kita agar mereka tidak merasa kecil hati dan mereka terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seandainya mereka mungkin kurang dalam harta, tetapi mereka dikasih iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik, bahasa agamanya beramal saleh dan mau saling menasihati dalam hak dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Di atas mimbar ini sekali lagi khatib yang mengingatkan Bapak hadirin sekalian, sekeluar dari masjid ini Bapak hadirinlah yang wajib mengingatkan orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa la ilaha illallah raqaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa ahlikil kafarta wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah aminah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.